Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, baik rahmat, kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program Mutiara Islam Tribun Medan bersama Transitive Learning Society. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon, kita berjumpa kembali dalam tema pahlawan masa kini. Saat ini telah hadir di studio narasumber yang akan menyampaikan materi terkait dengan tema kita hari ini. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Ihmatiar Harahap. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Transitive Learning Society. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Ustadz. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih, selamat datang. Dan terima kasih juga atas waktu dan kehadirannya. Siap. Nanti kita akan berbicara tentang tema kita terkait dengan pahlawan masa kini, Ustaz. Siap, siap Ustaz. Baik. Oke. Tribuners, tema kali ini memang sangat erat kaitannya dengan momentum Hari Pahlawan yang baru saja kita peringati setiap tanggal 10 November setiap tahunnya. Peristiwa ini tentunya sangat bersejarah dan setiap tahun kita memperingatinya sebagai Hari Pahlawan. Bagaimana konteks dan korelasi kita dalam memperingati Hari Pahlawan di era masa kini? Apa saja yang menjadi harapan dan pesan yang ingin disampaikan oleh narasumber kita? Mari kita pertanyakan langsung kepada Bang Ihmatiar langsung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berbicara tentang pahlawan dalam konteks kekinian. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, saya mengutip ayat kuntum khairu ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Dan saya melihat memang dari ayat ini adalah konteks daripada pahlawan masa kini. Kenapa? Karena memang pahlawan itu kan sosok orang terbaik, ya. Kuntum khairu ummatin. Kamu adalah umat, ya, umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Sehingga pahlawan kekinian ini adalah jiwa ataupun pribadi seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan kebaikan dan kemaslahatan dalam konteks bangsa, agama, dan umat. Sehingga pahlawan masa kekinian ini adalah dia tidak berjuang mengangkat senjata, ya, seperti masa-masa peperangan ataupun masa-masa pasca kemerdekaan, tetapi lebih erat kepada bagaimana dia mampu memberikan kebaikan, kemanfaatan kepada agama, bangsa, dan umat. Itu konteks pahlawan masa kini. Nah, saat ini kan anak muda ya Ustadz. Iya. Secara perspektif anak muda memaknai Hari Pahlawan itu bagaimana kalau anak muda itu ya boleh dibilang arti pahlawan bagi anak muda lah, Ustaz. Silakan. Ya. Mengenai arti pahlawan bagi generasi milenial, ya, untuk saat ini kita memang kalau melihat sejarah para pahlawan kita dahulu kala, memang mereka berjuang di masa-masa muda, ya, seperti Insinyur Soekarno, ya, Raden Ajeng Kartini dan sebagainya. Artinya di jiwa anak muda ini kan masih ada lagi semangat yang membara. Bergelora jiwa. Bergelora sudah. Iya, bergelora. Sehingga bagi kami di Islam Transitive, bahwasanya salah satu tema besar daripada Islam Transitive ini adalah generasi milenial, kan seperti itu. Bahkan sehingga dalam konteks kekinian dari kacamata Islam Transitive, bahwasanya pahlawan generasi milenial itu adalah pahlawan yang mampu
memberikan secercah harapan untuk masa depan. Adalah kontribusi dia ya untuk saat ini seperti itu. Iya, kontribusi dia itu sesuai dengan kapasitas dia, Bang. Oke. Kalaulah dia memang seorang pendidik, kapasitas dia sebagai pendidik untuk bangsa masa depan harus mampu dimaksimalkan sebaik mungkin. Dan itu bisa dikategorikan sebagai seorang pahlawan kekinian. Bisa. Oke. Karena arti daripada pahlawan itu kan orang yang berjuang semaksimal mungkin untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan untuk lingkungan dia ataupun dalam konteks yang lebih Kalau luas. konteks bahasa Al-Qur'annya itu menegakkan yang ma'ruf dan memberantas yang mungkar. Itulah itu ya. konteks dari ayat yang tadi. Di ayat tadi ya, betul. Tu'minuna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Itulah konteks pahlawan. Makanya pahlawan itu kan ada dua kata daripada pahlawan itu. Pahlawan. Itu dari bahasa apa itu, Ustaz? Itu dari apa ya? Dari bahasa Indonesia, cuma Ada karena dua sudah suku digabungkan kata. ya. Ada ya. Pahlawan, pahla adalah orang-orang yang berjuang untuk mencari pahala. Wannya itu adalah orangnya. Oh, wan itu orangnya. Makanya sebagai kata ganti pahlawan orang. gitu kan. Oke. Makanya dalam konteks pahlawan itu dia tidak hanya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, tetapi dia semata-mata untuk mencapai pahala, ya, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama-ulama kita dahulu kan sering itu mengeluarkan ya hubbul watani minal iman. Cinta tanah air tanda daripada iman. Artinya Bagaimana cinta tanah air itu ketika mungkin pada waktu itu ya harus berjuang. iya, harus untuk berjuang. membela. Untuk berjuang menuntaskan ya orang-orang yang ingin menguasai negara kita ini. Makanya dia mencoba sekuat mungkin apa potensi yang ada dalam diri dia. Kita lihat para pahlawan-pahlawan dahulu kala kan, seperti Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan, Betul. ya, Jenderal Sudirman, ya, melalui dengan peperangan di medan pertempuran. Semuanya pahlawan itu kan memiliki kapasitas masing-masing. Background Sesuai dengan- mereka masing-masing. background mereka. Kalau dia seorang ustadz, ya tentu dia bagaimana mampu mengarahkan ya para santri untuk berjuang menegakkan ya kebenaran, untuk berjuang menumpas para penjajah di negara kita ini. Itulah konteks pahlawan untuk masa kekinian, orang yang berbuat semaksimal mungkin untuk kebaikan dan kemaslahatan untuk bangsa ini. Kemaslahatan untuk Kalau untuk generasi milenial tentu melalui sekarang ya media sosial, ya kan, Bang? Iya, benar. Media sosial dan sebagainya. Nah, untuk melanjutkan cita-cita luhur lah para pahlawan yang dulu turut memperjuangkan negara ini hingga terbebas dari penjajah, terus berproses menjadi pembangunan. Nah, kalau menurut Bang Ikhmatiar lah, kira-kira bagaimana lah kontribusinya dalam arti biar kita betul-betul menghargai hasil perjuangan para pahlawan yang dulu pernah berjuang membela tanah air ini, Ustaz. Oke. Salah satu tawaran, mungkin ini tawaran daripada Trans-Tip Learning Society berkaitan tentang ya pahlawan ya. Iya. Seharusnya pemerintah dalam 1 bulan penuh di bulan November itu, ketika masuk di tanggal 1, seharusnya dibuat semarak pahlawan 1 bulan penuh. Udah di campaign dari awal-awal bulan itu. Seharusnya kan seperti itu, Bang, kan? Sehingga daripada anak-anak muda ini akan mencontoh satu pahlawan idola dia, dan itu yang dipraktekkan dalam kehidupan. Kalau dia seorang pendidik contohnya, maka dia harus mencontoh, meneladani Tokoh Ki Hajar pendidikan. Dewantara. Iya, Ki Hajar Dewantara. Kalau dia seorang perempuan, tentu dia harus mencontoh Cut Nyadain, ya, siapa, Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika dan sebagainya. Kalau dia seorang orator, seorang apa, yang biasa berbicara di atas podium, tentu dia harus meneladani daripada Soekarno. Kalau dia seorang ekonom, tentu dia harus meneladani Muhammad Hatta, M. Nasir dan sebagainya. Mungkin itulah ya cara meneladani daripada pahlawan-pahlawan yang gugur medan pertempuran untuk ya pahlawan masa kini. Iya. Harus ada contoh yang harus dia lihat daripada para pahlawan itu. Ada yang menjadi apa? Referensi dia. Mungkin itulah referensi dia ya. Ya, artinya kalau kita lihat dari kondisi dan situasi saat ini, Iya, iya. beda waktu dulu
Jelas. zaman-zaman sebelum milenial kan memang mengkampanyekan Hari Pahlawan itu kan seperti ada kegiatan-kegiatan lomba melukis pahlawan misalnya Ustadz. Terus ada juga yang lomba berpakaian seperti pahlawan. Nah, di era digital dan modern saat inilah, bagaimana kita bisa mengilustrasikan, ya paling tidak kita tidak usah berjuang seperti dulu, tapi kita semangat perjuangan para pahlawan dahulu itu tetap kita gaungkan di era dan situasi saat ini. Ya, kita kembali dari awal. Bahwasanya kan pahlawan itu orang yang bekerja keras untuk menegakkan kebenaran dan keadilan kan seperti itu, Bang. Sehingga untuk ilustrasinya itu, kalau saya melihat kita ambil daripada jalan tengahnya. Jalan tengahnya itu adalah bagaimana memang generasi milenial saat ini, apapun yang ada di dalam diri dia itu, itu yang harus dimaksimalkan. Gerakan total produksi yang ada dalam diri dia itulah yang harus ditumpahkan untuk bangsa ini. Itu adalah nilai universalnya. Apa keahlian dia, apa kelebihan dia, itulah yang harusnya ditumpahkan untuk mempengaruhi seluruh unsur-unsur bangsa ini. Dan kalau kita lihat dari perspektif Islam, agama Islam, berarti Nabi Muhammad itu termasuk pahlawan bagi kita. Jelas. Karena memang konteks pahlawan itu adalah yang menegakkan kebenaran dan membasmi yang namanya kemungkaran gitu. Nah, artinya para syuhada, para pejuang-pejuang Islam yang terlebih dahulu wafat itu bisa kita kategorikan sebagai pahlawan. Iya. Seperti itu, Bang. Itulah pengertian daripada pahlawan itu kan, orang yang bekerja keras sungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran dan mencapai pahala. Nah, dari Islam sendiri, Ustaz, ada nggak keilmuan ataupun memang hadis yang bisa kita gali terkait dengan untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan ini? Kalau pendapat saya sampai saat ini memang belum saya temukan, tetapi dari Al-Quran itu kan bisa kita ambil nilai universal, tafsir daripada simbiotiknya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kan seperti itu, Bang, kan? Betul. Bahwasanya manusia ini dikeluarkan, kuntum khairu ummatin, kamu adalah manusia yang dikeluarkan, manusia yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, linnas ta'muruna bil ma'ruf, untuk menegakkan kebaikan. Mungkin inilah tafsir universal yang kita ambil yang berkaitan tentang pahlawan salah satunya. Mungkin nanti kalau kita kaji dari ayat-ayat yang lain mungkin akan kita temukan al-haqqu mir rabbikum, itu kan salah satu berkaitan tentang pahlawan. Bagaimana sesungguhnya kebenaran-kebenaran yang diraih itu adalah kebenaran yang langsung datang daripada Tuhan. Al-haqqu mir rabbikum. Sehingga memang ciri utama daripada pahlawan itu tentu adalah untuk mencapai kebenaran. Kalau saat ini ada nggak yang menjadi referensi Bang Hikmatyar terkait dengan pahlawan lah? Siapa kira-kira yang menjadi idola dari Bang Hikmatyar? Saya memang dari dulu sangat mengidolakan dan sering mencari referensi, membaca riwayat hidup itu adalah Muhammad Nasir. Muhammad Nasir? Iya. Salah satu tokoh bangsa juga ya? Salah satu pahlawan tokoh bangsa juga. Dan waktu itu memang dia masih muda juga ya? Masih muda juga. Kenapa saya mengidolakan daripada Nasir ini? Salah satu daripada bentuk kesederhanaan hidup dia itu. Dia kan Perdana Menteri yang jasnya itu selalu ditambal. Ada tambalan daripada jas itu. Padahal posisi dia Perdana Menteri. Kalau apakah memang ada unsur kesengajaan kah atau memang faktanya seperti itu? Memang faktanya seperti itu, bentuk daripada kesederhanaan. Bahkan dia pun ke kantor naik sepeda ontel. Ketika jabatan dia itu habis, mobil pribadi dia itu dikembalikan ke negara. Dan dia pulang naik sepeda ke rumah. Bentuk suri tauladannya. Iya, makanya sampai sekarang saya sangat mengidolakan daripada Nasir ini.
Apalagi ketika dia berbicara keislamannya kan tumbuh, kebangsaannya tumbuh, sehingga salah satu nilai terkuat dia dalam membangun bangsa ini kan ketika dia melakukan mosi integral kan, untuk menyatukan bangsa Indonesia ini kembali. Artinya kesederhanaan dia itulah yang menjadi contoh bagi saya untuk saat ini, dan ini menjadi salah satu tamparan keras untuk para pejabat-pejabat kita saat ini. Seharusnya mereka malu kan, seharusnya mereka malu. Kenapa? Karena para pejabat-pejabat kita ini kan sering sekali terjangkit dengan kasus-kasus korupsi, hukum dan sebagainya. Seharusnya mereka malu, dan seharusnya pahlawan-pahlawan inilah yang menjadi untuk di kantor mereka, sepertinya dipajang di kantor-kantor, di ruangan-ruangan kerja, bagaimana dengan Fatimura. Tapi kesannya memang agak sedikit tertinggalkan ya, Bang, terkait dengan tokoh-tokoh pahlawan saat ini. Paling hanya itu menjadi pajangan nama jalan, ya kan. Terus pun dulu waktu kita masih sekolah mungkin ada tugas yang diberikan oleh guru, disuruh mengumpulkan. Nah, kira-kira ya ini oke. Ini saat ini kan kita dalam masa pandemi ini, ya mudah-mudahan akan segera berlalu. Kalau Bang Ihmatiar melihat situasi saat ini, upaya apa yang harus kita lakukan biar generasi milenial, terutama anak-anak muda ini masih ada semangat menghargai jasa-jasa para pahlawan itu? Ya, kalau saya melihat memang inspirasi yang harus dilakukan untuk memotivasi generasi-generasi muda untuk menghargai jasa para pahlawan ini, tentu memang mereka setiap saat yang disuguhi itu adalah nilai-nilai daripada pahlawan itu. Ya. Setiap aspek daripada kehidupan berbangsa ini, seharusnya yang salah satu nafas kehidupan yang ditampilkan itu adalah nilai-nilai daripada pahlawan itu. Karena kalau kita lihat dalam sejarah kan setiap daerah memiliki para pahlawan. Kita saja di Sumatera Utara ini banyak kan, Sisi Mangaraja. Itu menjadi referensi seharusnya, dan itu yang seharusnya ditampilkan kepada mereka. Dan ternyata pahlawan itu bisa hadir dan dari waktu kapan saja ya. Iya. Ya, artinya posisi kita pun sebagai generasi muda bisa menjadi pahlawan. Ya, paling tidaknya pahlawan untuk keluarga, untuk saudara mungkin. Nah, susah nggak menjadi pahlawan itu menurut Bang Ihmatiar? Kalau bagi saya, untuk menjadi pahlawan kekinian itu tidak susah, Pak. Apa yang harus kita lakukan biar dikategorikan kita itu berjasa ataupun ya paling tidak menjadi referensi orang lain lah? Yang harus kita lakukan itu tentu saya harus menginspirasi daripada Khairul Anwar. Dia kan umur 27 tahun meninggal dunia, tetapi karya-karyanya itu kan masih hidup ya? Kenapa bisa seperti itu? Dari umur 18 tahun dia pindah dari Medan ke Jakarta, tetapi karya-karya dia itu hidup karena dia totalitas dalam mengembangkan bakat yang ada di dalam diri dia itu. Makanya Islam Transitif itu hadir, gerakan total produksi itu artinya bagaimana memaksimalkan apa yang ada dalam diri dia itu. Kalau itu dimaksimalkan sekuat mungkin, semaksimal mungkin, ya sesuai dengan kapasitas dia itu, maka dia akan tampil sebagai pahlawan kekinian. Karena dia berbuat kebaikan, mempengaruhi orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan itulah salah satu tagline total produksi tadi ya. Artinya kan gerakan total produksi ini kan maknanya kan sangat universal. Dan kita bisa jadikan itu menjadi jalur untuk menjadi pahlawan kekinian dalam totalitas produksi tadi kan. Jelas. Bermanfaat bagi orang lain. Makanya kalau untuk tampil menjadi tokoh ya dalam arti kutip, maka dia harus betul-betul semaksimal mungkin memainkan apa yang ada dalam diri dia. Artinya tidak boleh tampil setengah-setengah. Dan tidak boleh memaksa juga ya? Memaksa, ya. Terlalu memaksa, ya pada akhirnya memang dia tidak mampu, tapi dipaksakannya untuk mampu seperti itu. Iya, makanya ya kalau memang tidak sanggup harus dengan belajar, diskusikan seperti itu, Bang kan.
itulah memang nilai utama daripada tagline ya Islam Trans TV itu, bagaimana memang mampu memaksimalkan apa yang ada dalam diri dia itu, dan itulah yang menjadi pahlawan masa kekinian. Di era digital ini, Ya. Ustaz, tahulah banyak aktivitas-aktivitas kita yang mulai tergerus ke sosial media, Ya. ya kan, terus ke ya, aktivitas-aktivitas inilah digital. Kira-kira mempengaruhi nggak itu ke depannya? Apakah itu kita bisa menjadi bagian anak-anak muda saat ini bisa menjadi sejarah juga untuk di kemudian hari, bahwasannya di era yang situasi saat ini kan memang agak susah ya, kita agak berbenturan dengan yang namanya budaya digital ini kan ya, ada positif dan ada negatifnya, Ustaz. Bagaimana kita bisa menunjukkan lah untuk perform bahwasannya ini positif gitu, Ustaz. Iya memang kita akui bersama ya perkembangan daripada media sosial ini itu yang lebih ditonjolkan untuk anak-anak kita hal-hal yang negatif. Ya seperti main game, overgame, ya kan? Ada PUBG, Mobile Legends. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai sumber referensi juga, Ustaz, menjadi pahlawan. Gimana tuh, Bang? Saya malah sekarang yang diidolakan itu ya para gamer dan segala macam yang berbau di sosial media, dan yang mempunyai pengaruh-pengaruh yang banyak gitu. Gimana Ustaz bisa melihatnya? Saya mengutip pendapat daripada Gunawan Muhammad, bahwasannya dia mengatakan masyarakat Indonesia ini sebetulnya belum seharusnya memainkan media sosial ini. Belum seharusnya. Iya, tapi karena kita menyalahkan kehadiran daripada media sosial ini. Seharusnya kan nilai manfaatnya yang harus kita ambil. Ambil. Kalau kita lihat kehadiran daripada Facebook itu kan untuk catatan-catatan kecil kan seperti itu. Tetapi yang ada saat ini adalah galau, tumpahan rasa, kan itu bukan untuk saling mengedukasi kan. Betul. Bahkan saya lihat di tempat saya pun kawan-kawan ya, adik-adikan, mereka memang sudah tidak peduli lagi dengan lingkungan. Iya, gara-gara main game. Ya, Mobile Legends itu ya ada pun orang nelpon dia di skip gitu, orang nelpon itu. Artinya kan kita tidak bisa melawan arus juga nih, Bang. Sebetulnya bisa. Ya, inilah tinggal bagaimana memang salah satu tentu peran daripada orang tua. Orang tua ya. Makanya orang tua ini harus tampil menjadi pahlawan di dalam keluarga dia itu. Dia seharusnya harus membuat jadwal. Ya oke, saya bolehkan kamu main game, tetapi antara jam habis sholat ngaji, habis ngaji main game 1 jam. Karena kalau seperti itu nggak bisa, Bang. Tetapi kan sekarang ini ya anak-anak kita pun sangat pandai juga kan. Karena dilarang di rumah, ya udah dia pergi ke tetangga, main ke sana kemari, sehingga kan nggak terkontrol gitu. Dan akhirnya orang tua juga harus larut dengan aktivitas dan kegiatan tersebut. Sebetulnya memang harus terus menerus, karena dipantau, dikontrol. Iya, karena memang ya membina manusia ini kan nggak bisa sekali 2 kali, Pak. Karena kan dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat itu kan harus mampu kita imbangi. Betul. Iya, makanya harus terus menerus mendidik mereka bagaimana mengedukasi ya dalam memainkan media sosial itu dalam konteks kekinian. Makanya untuk itulah dia harus mampu memberikan yang terbaik untuk keluarga dia. Mungkin kita bisa mendefinisikan pahlawan kekinian saat ini adalah orang tua kita. Ya, dalam konteks keluarga. Kan bisa ya. Karena memang munculnya masyarakat global ini kan bermula dari keluarga. Iya. Nah, artinya harus ada peran yang sangat maksimal dari orang tua untuk memonitoring, mengawasi, dan segala macam lah yang berkaitan dengan sosial media. Makanya ya seperti orang abang kan, ini kan bisa ditampilkan sebagai pahlawan media. Betul. Iya. Karena memang ya segala daripada perubahan di dunia ini kan tentu orang condong kepada media. Betul. Kan seperti itu. Pintu sumber informasi tadi ya. Iya. Pintu melihat dunia ini kan pintu media sekarang. Makanya ya siapapun orangnya bisa tampil menjadi seorang pahlawan
selama dia memberikan Manfaat yang mempengaruhi. baik, mempengaruhi. Itu saja, mempengaruhi, memberikan kebaikan, kebenaran kepada orang lain. Termasuk juga dengan Tribun yang dengan informasi-informasi yang disampaikannya itu berarti menjadi bagian dari pahlawan kekinian. Iya, pahlawan kekinian. Tetapi belakangan ini kalau kita lihat memang konteks pahlawan itu, apalagi di masa pandemi corona ini, ya pahlawan untuk saat ini adalah mereka para tenaga medis, ya. Tenaga medis, ya, yang berjuang untuk mengedukasi masyarakat, ya, memakai masker, vaksin dan sebagainya. Artinya, ya melihat situasi dan kondisi lah bagaimana keadaan yang terjadi untuk menampilkan diri dia tampil di tengah-tengah orang banyak sebagai pahlawan, menjadi idola orang banyak. Pahlawan itu kan idola, benar. pilihan terbaik, orang-orang pilihan terbaik kan. Ya. Paling tidak harus ada yang lebih utama lah yang menjadi idola kita. Yeah. Nah, apalagi kalau dari agama kan, yang menjadi idola kita adalah Rasulullah kan gitu. Rasulullah Muhammad SAW yang paling pertama kan seperti itu. Yang harus kita idolakan kalau kita yang memang yang memeluk agama Islam kan gitu. Bahkan kan salah satu penulis daripada Barat itu kan menulis 1000 atau 100 tokoh berpengaruh di dunia, kan nomor satu Nabi Muhammad SAW kan. Karena pengaruh beliau itu. Iya, karena pengaruh beliau itu. Kenapa? Kalau kita lihat kan bagaimana Rasulullah dalam membangun umat manusia, dia kan dilahirkan di tengah-tengah antara Romawi dengan Persia pada saat itu kan. Roma dengan jahiliyah dulu ya. Iya, Roma dengan kejayaannya, Persia dengan imperium kejayaan dia. Tetapi dia tampilkan di tengah-tengah dua kutub kerajaan yang berjaya ini. Itulah di zaman jahiliyah. Artinya di situ pun sudah diuji bagaimana memang agar tampil dia memberikan kebaikan kepada untuk ya dunia kan seperti itu. Sehingga tidak heran bahwasanya Muhammad itu menjadi idola hingga akhir zaman. Hingga akhir zaman. Iya. Karena kontribusinya juga ya, kan. Kontribusi dia dalam merubah paradigma ya dari jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang dicahayai iman, Islam dan ihsan. Kan seperti itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kan itu. Dan itulah idola yang benar-benar cemerlang hingga akhir zaman. Iya. Itulah posisi pahlawan untuk saat ini. Nah, apa yang bisa Bang Ihmatiar sampaikan lah ya, ibarat pesan lah atau harapan bagi anak-anak generasi muda yang saat ini memang mungkin ada yang sedang berjuang, ada yang sedang mencari jati diri, dan mungkin ada juga yang ingin memberikan produktivitas dia lah bagi masyarakat dan bangsa ini serta agama. Apa yang bisa Abang sampaikan? Silakan. Tentunya ini memang menjadi tugas kita semua, Bang ya. Siapapun itu ya harus berani memberikan yang terbaik dalam kehidupan, ya, dan tidak boleh setengah-setengah mengambil keputusan, ya, nggak boleh setengah-setengah mengambil keputusan. Artinya konsekuensi daripada pilihan itu kan harus berani memberikan yang terbaik. Betul. Apapun pilihan yang dia ambil itu konsekuensinya harus mampu memberikan yang terbaik. Mengenai hasil belakangan. Mengenai hasil belakangan. Tetapi yakin dan percayalah kalau memang dia betul-betul melakukan apa yang dia kerjakan itu dengan baik, pasti hasilnya dihargai orang lain. Penghargaan itulah yang menjadi dikenang orang lain, dan itulah yang menjadi warisan abadi untuk generasi ke depan. Ya, melalui dengan Islam Trans TV itu kan gerakan total produksi untuk menuju peradaban umat manusia. Karena kita kan tidak berbicara 100-200 tahun kan? Betul. Kita berbicara sampai ribuan tahun ke depan, sampai akhir masa. Warisan-warisan itulah yang seharusnya kita berikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan memang ternyata tidak sulit juga untuk menjadi seorang pahlawan, ya kan? Oh, tidak sulit. Hanya memberikan perubahan yang baik sedikit aja kita bisa dikategorikan sebagai pahlawan. Tapi syaratnya harus totalitas. Dan yang penting harus niat di luar. Jelas, ya jelas. Jangan pula nanti kita tampil untuk disanjung-sanjung orang. Seperti sampai itu ya pahlawan Kapten Fatimura ya, kalau nggak salah kan itu. Ya,
kalaulah saya memang terbunuh, masih banyak lagi Fatih Murah Lainnya. muda yang akan tampil dalam membela negara ini. Itu adalah perkataan akhir ketika dia hendak digantung di mana itu, di kota Ambon ya waktu itu. Berarti masih baca sejarah juga nih ya Ustaz. Artinya kan harus mampu menginspirasi. Iya, Apalagi tema Hari Pahlawan tahun ini kan, iya, benar. pahlawanku inspirasiku. Berarti Jadi inspirasi itu kan yang mampu memotivasi orang lain. Betul. Kan itu Untuk ya. menjadi lebih baik. Untuk menjadi lebih baik. Itulah Oke. kata kuncinya mungkin Kata ya kunci. daripada Dan menjadi pahlawan masa kini. itu adalah bisa merubah orang menjadi lebih baik. Ya, Itulah yang dinamakan pahlawan masa kini. saat ini ya, masa Ya, kini. masa kini. Oke, baik Tribuners, demikian tadi diskusi, perbincangan dan obrolan kita terkait dengan tema pahlawan masa kini bersama dengan Ustadz Ikhmatiar Arhab. Siap, Bang. Dan semoga apa yang menjadi perbincangan kita ini dapat menjadi informasi tambahan yang dapat dijadikan referensi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Ikutin terus program digital Tribun Medan. Bantu like, share, and komen sosial media kami. Terima kasih kepada narasumber Bang Ikhmatiar. Sama-sama, Bang. Waktu dan pemaparannya, dan terima kasih juga kepada seluruh Tribuners yang sedang menyaksikan tayangan ini, dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pendukung acara. Kita berjumpa kembali di waktu dan program yang sama setiap hari Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, tentunya pada program Mutiara Islam Tribun Medan bersama Islam Transitif. Saya dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.